Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue di YouTube-nya ZGMV guys. Oke, gue lebih tepatnya gue lagi solo riding nih San Mori hari Minggu, dan gue bingung juga sih mau buat konten apa karena udah hampir 3 mingguan sih gue nggak bikin konten riding ya, karena waktu itu motor gue problem juga, dan ya sekarang baru sempat bisa riding lagi cuy. Jadi mungkin di video kali ini gue mau ini ya, buat video mungkin bahasa apa ya enaknya ya teman-teman. Gue juga bingung gitu. Gue mau buat konten tapi bingung mau ngapain gitu. Jadi udahlah ya, kita iseng-iseng dulu aja. Mungkin gue bakal bahas ini ya. Kenapa gue pilih motor CBR 150R yang K45R ini di tahun 2024 ini ya. Dan kenapa nggak pilih GSX R150 dan juga X15 V4 ya. Ya mungkin gue bakal bahas itu ya. Ini menurut opini pribadi gue dan juga pengalaman gue sebelum gue beli ini motor ya. Karena sebelum gue beli ini motor, gue itu udah searching teman-teman ya. Sebentar, gua sambil jalan aja kali guys ya, biar apa namanya nggak bosan diem mulu. Oke, langsung aja guys ya. Jadi sebelum gua milih ini motor CBR 150R, gua itu udah searching dulu di YouTube maupun di Google tentang spesifikasi dari ketiga ini motor, lebih tepatnya di kelas 150 cc ya. Karena gue waktu itu masih SMA ya, SMA mau lulus, dan itu mau dipakai, gue nyari motor genre sport buat harian sih guys ya. Dan akhirnya gue searching tuh, dan gue minta saran dari orang-orang terdekat gue, terutama om gue yang ngerti banget motor. Dia sebenarnya waktu itu ngasih saran gue buat ngambil si GSX R 150. Ya udah tuh gue searching spesifikasi itu motor kayak gimana, dan gue nggak tertarik sama sekali, jujur gue nggak tertarik sama GSX karena bukan dari desain sih, emang gue kurang suka aja gitu dari Suzuki. Karena kalau kalian tahu di daerah gue di Bogor itu dealer Suzuki itu nggak ada sama sekali guys. Sekalinya ada itu cuma langka gitu, jauh tempatnya. Jadi gue mempertimbangkan itu juga sih kalau misalnya motor gue ada problem atau mau servis. Karena gue kalau servis motor itu selalu wajib di dealernya langsung guys, atau di bengkel resminya. Nah itu gue pertimbangkan teman-teman ya. Dealernya atau bengkel Suzuki-nya itu di daerah gue tuh nggak ada sama sekali, lebih tepatnya jarang, bahkan hampir gak pernah lihat gue. Ya udah gue nggak jadi milih tuh motor GSE karena emang gak mau juga gue. Terus gue malah tertarik ke si R15 ya, R15 V4 teman-teman ya. Karena waktu itu kan di tahun 2024, gue sebenarnya belinya tahun 2003 sih. 2003 itu kan R15 sudah ada V4 ya teman-teman ya. Itu gue sebenarnya tertarik sama R15 V4 karena apa? Entah kenapa, mungkin gue lihat di YouTube review-review dari youtuber motovlog lainnya, itu motor menurut gue keren banget gak, dari desainnya, stangnya juga udah apriok, terus fiturnya lengkap, swing armnya juga udah banana, terus apa lagi ya, pokoknya kayak moge look lah istilahnya 15 V4 itu gue tertarik di situ guys. Tapi nah setelah gue pertimbangkan atau gue pikir-pikir, gue nyari motor sport itu buat harian guys ya. Dan gue nanya ke temen gue, R15 tuh dipakai harian enak gak sih? Wah, karena temen gue gila lu ya, itu stangnya udah under yoke ya, maksud gue under yoke, dipakai harian. Wah itu mah katanya udah pegel banget bro. Dan ya udah, terus gue nanya bedanya upper yoke sama under yoke apa. Kalau upper yoke itu si stangnya itu, yang upper yoke itu di atas segitiga, sedangkan yang under yoke itu di bawah segitiga cuy. Setelah gue searching lagi di YouTube, ternyata bener bro, R15 itu ternyata gak cocok dipakai harian coy. Katanya udah bensinnya lumayan boros, bikin pegel, apalagi di kemacetan ya. Dan gue juga lihat dari dari segi mesin, ternyata si R15 itu kan dia pakai SOHC guys ya. Terus sama GSX R itu dia pakai DOHC overbore. Kalau R15 tuh SOHC overstroke ya. Nah itu gue mempertimbangkan dari segi mesin cuy. Kata teman gue, GSX R itu dia tarikan atasnya naik terus karena kan dia tipenya overbore, sama kayak R15. R15 bukannya full overbore guys, tapi dia ditarikan atasnya dia ngisi terus cuy. Dan gue ketemulah ini motor di YouTube. Gue cari motor sport harian yang enak ya, si CBR ini ada yang bahas. Ya udah gue nonton
Ternyata enak juga nih si Cyber dipakai harian cuy. Dari segi desainnya gue suka sama ini motor. Jujur gue suka sama ini motor segi desainnya pas pertama kali gue lihat ini motor. Terus dari segi posisi ridingnya ini ternyaman katanya di kelasnya, di kelas 150cc karena dia stangnya Apriok teman-teman. Wah ini BSD udah beda banget guys. Terakhir gue kesini 2 minggu lalu, sekarang udah banyak perubahan cuy. Ini makanya mungkin gak bakal bisa speeding lagi ya sih ini, karena udah dipasang lampu merah dan juga udah dibuat jalan cuy. Oke, back to topic ya teman-teman. Dia stangnya Apriok. Nah yang gue suka dari Cyber ini, yang kenapa gue ambil ini motor, yang pertama ini untuk desain ini opsional guys ya. Gue lebih suka, jujur gue lebih suka desain dari si Cyber 150R yang ini cuy. Karena apa? Dia modelnya menurut gue, dia walaupun mesin 150cc ini bodinya gambot banget guys. Gue suka ya. Terus desainnya ada sudut-sudut ya lancip-lancip gitu, gue suka. Ini gahar banget menurut gue, mirip banget sama 250cc. Makanya gue dari awal nonton video YouTube reviewnya ini motor, gue udah tertarik banget sama Cyber 150R ini cuy. Dan terus apalagi ya, stangnya juga enak, posisi riding nyaman, dan juga ini motor mungkin paling pendek di kelasnya guys ya. Jadinya kalian kalau tingginya 170 ke bawah ini masih bisa kalian ya untuk pakai ini motor ya, dan gak jinjit sama sekali. Ini gue tinggi badan 172 cm, gak jinjit guys ya, napak sempurna bro. Dan mungkin terus selanjutnya konsumsi bahan bakarnya ini lumayan irit guys ya. Gua pakai ini motor mungkin kalau isi bensin gue pakainya ini, kalau nggak salah si Cyber ini kan dapatnya Pertamax guys ya. Pertalite juga bisa sebenarnya, tapi takutnya ngaruh ke filternya guys, takut kotor. Jadinya disaranin pakai Pertamax. Ini pakai Pertamax enak, tarikannya juga enak cuy, dan bahan bakarnya irit. Menurut gua ya irit, karena selama gue pakai di motor perjalanan jauh ini paling ngurang, kalau misalnya dari 5 bar paling ngurang cuma 1 bar. Itu kalau nggak dipakai ngebut guys, kalau dipakai ngebut paling ngurang 2 bar bensin guys ya. Terus selanjutnya dari segini ya, gue lihat di Cyber ini walaupun dia fiturnya ketinggalan zaman, kayak nggak ada engine cut off, nggak ada hazard. Itu yang gue suka dari ini motor. Karena apa? Setelah gue pikir-pikir, ini motor dipakai modif enak juga gitu. Karena gue searching juga di online shop, bukan spare part sih, bahan-bahan modifannya si Cyber ini tuh ada gitu, dari gas spontan, si holder ini, engine cut off-nya bisa dipasangin di sini. Dan kayak gue suka aja gitu ngoprek-ngoprek di motor, makanya gue ngambil si Cyber 150R ini. Dan juga waktu itu kan gue rencananya dipakai harian, usut ini udah ditebang-tebangin semua bro. Wow, waktu itu bukannya ini masih pohon ya. Yuk kita kesana dulu ya, muter dulu temen-temen ya. Ini gue muter-muter doang guys. Ya pokoknya gitulah ya. Walaupun ini motor paling lambat di kelas 150cc, tapi menurut gua ada kelebihannya tersendiri dari ini motor guys. Yaitu kelebihannya ini paling nyaman atau paling cocok menurut gua, paling pas dipakai harian ya. Jadinya itu dia alasan gua kenapa gua ambil ini motor. Pertama tuh dari opsional ya, ini dari desainnya gua suka. Terus dari segi posisi riding nyaman banget ya dipakai harian, konsumsi bahan bakar irit. Terus karena gue suka modif-modif, jadi ini motor lihat ya, stangnya udah gue ganti, jadi ini kayak udah modif aja nih kokpit gue. Gue suka sih kayak gini. Ya jadinya mungkin gitu sih yang bisa gue kasih ke kalian ya, ke alasan gue kenapa beli ini motor, kenapa nggak pilih R15 sama GSE kayak itu ya tadi yang gue udah bahas. Awalnya gue mau beli R15, tapi ya karena itu motor katanya pegel banget guys ya, karena stangnya itu kan under yoke teman-teman, jadi itu agak pegel. Bukan agak pegel, emang pegel sih guys kalau dipakai, apalagi di kemacetan ya. Dan juga kalau dipakai kemacetan ini motor tuh enak banget guys. Cyber stop and go nya mantep bro. Kalau saya tanya tarikan bawahnya ini motor oke, tapi harus ngorbanin tarikan atasnya guys ya. Jadi tarikan atasnya ngempos banget bro. Kalau kalian tahu nggak ada tenaga sama sekali kalau tarikan atas. Jadi kalau kalian ketemu ini motor lagi speeding, kalian salip aja. Terus kasih jempol ya kan, aduh. Karena ini motor emang tarikan atasnya nggak ada bro. Coba kalau diadu ya, dari adu start
start go dari posisi berhenti, ini motor tarikan bawahnya menang nih. GSX R15 tuh kalah sama CBR bro, tapi kalau udah di menengah ke atas ini motor udah gak ada apa-apanya guys. Emang tipikalnya buat ini sih, ini motor harian ya. Oke, jadinya mungkin gitu aja sih yang bisa gua bahas ya. Dan akhirnya gue juga riding lagi dan juga buat konten riding lagi ya. Sekalian bahas alasan kenapa gue beli ini motor ya. Jadi thank you guys ya yang udah nonton ya. Sorry banget kalau misalnya pembahasan gue agak aneh ya. Mungkin ini opini gue aja sih, atau pengalaman gue selama gue pengen beli ini motor teman-teman ya. Dan gue juga beli ini motor searching dulu cuy, nyari referensi dulu, nggak langsung asal beli atau cuma karena merek Honda. Gue nggak kayak gitu guys. Gue searching dulu dan gue cari apa yang gue butuhin pas gue nanti beli motor ya. Oke, jadi mungkin segini aja. Thank you guys yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi ya kalau di next konten gue berikutnya. Oke, bye bye. Oh, udah lampu hijau. Oke, bye bye guys.